Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini masih dengan pembahasan yang sama, yaitu mengenai SQL injection. Di sini kita masih menggunakan contoh aplikasi Simple Blog sederhana. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi kelemahan lain dari aplikasi Simple Blog ini. Nah, di sini berarti halaman indeks. Kita lihat loadingannya di sini. Query-nya select bintang prompos. Nah, query seperti ini tidak bisa kita apa-apakan. Ketika kita klik postingannya akan masuk ke detail postingannya. Di sini berarti di post.php. Di sini. Nah, di sini ada apa? Ada inputan dari $getID. Ada di sini. Nah, di sini kita bisa inject. Kita bisa rubah. Misalkan di sini menjadi 2 atau menjadi 3. Nah, berarti di sini query-nya misalkan untuk ID 1 berarti apa? Berarti query-nya select bintang prompos where ID sama dengan 1. Sama dengan 1. Nah, query seperti ini bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk melihat database. Jadi di sini kita bisa injeksi dengan menggunakan apa? Menggunakan teknik union. Jadi kan teknik union itu apa? Untuk menggabungkan hasil dari query. Misalkan di sini select bintang prompos where ID sama dengan 1 union select misalkan 1 2 3 4 5 misalkan. Kita coba eksekusi. Nah, di sini ada error. Karena apa? Karena jumlah kolomnya berbeda. Di sini di apa? Di tabel pos hanya ada 4 kolom, yaitu ID, judul, konten, dan tanggal. Sedangkan di sini kita masukkan 5. Berarti di sini kita masukkan 4. Nah, di sini untuk baris pertama itu berarti hasil dari apa? Dari sini select bintang prompos berarti sama dengan 1. Dan untuk baris yang kedua itu adalah hasil dari union kita. Berarti apa? Berarti di sini ID-nya sampai sini. Kita coba jalankan di browser. Nah, ini ada error. Errornya dari mana? Di sini errornya tuh dari sini, dari MySQL query ini bla bla bla. Nah, dari sini. Sebenarnya ini untuk prakteknya itu tidak disarankan. Karena apa? Karena akan memberikan hint kepada penyerang. Tapi di sini untuk pembelajaran jadi kita tampilkan saja supaya kita tahu di mana errornya. Nah, biasanya untuk union ini kita bisa coba satu-satu, misalkan dari 2 3 misalkan 4. Pokoknya kita coba-coba sampai apa? Sampai ini halamannya tidak error. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada bedanya dengan apa? Dengan ketika ID-nya itu 1. Nah, tidak ada bedanya. Jadi sekarang kita itu harus apa? Harus bisa menampilkan hasil dari union kita. Berarti di sini kita apa? Kita itu harus membuat si query ini select bintang prompos ini tidak mengembalikan hasil apapun. Nah, caranya yang pertama kita bisa apa? Men-set sembarang ID, misalkan 999 yang memang ID-nya itu tidak ada di database. Berarti sekarang ID-nya itu dari sini kan sampai 4.
karena kita tadi 4. Kita coba eksekusi di sini. Nah, maka di sini kita berhasil untuk menampilkan hasil dari union kita. Di sini 2 dari mana? 2 dari sini, 3 dari sini, 4 juga dari sini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan logika N. Misalkan ini 1. Nah, seperti yang kita tahu untuk logika N, untuk pernyataan true dengan true akan menghasilkan true, atau pernyataan false dengan false akan menghasilkan false. Tetapi untuk pernyataan true dan false maka akan menghasilkan false. Maka dari itu di sini kita harus membuat pernyataan yang salah. Misalkan 1 N 1 sama dengan 2. Nah, ini kan pernyataan yang salah. Ketika kita jalankan, maka akan tetap menghasilkan hasil union kita. Tapi pada contoh kali ini kita gunakan cara yang pertama. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba rubah. Misalkan pakai string ABC misalkan. Nah, ABC bisa ditampilkan. Berarti apa? Berarti ini tuh bisa diisi dengan apapun. Nah, sekarang kita coba misalkan isi query-nya tuh dengan fungsi MySQL. Misalkan database user. Nah, berarti ID-nya dari sini sampai sini sekarang. Kita coba jalankan di sini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tampil database dan user dari database yang aktif saat ini. Nah, sekarang misalkan kita ingin tahu isi dari kolom dan tabel yang ada di database blog ini. Misalkan asumsikan kita itu tahu nama kolom dan juga nama tabel dari database ini. Jadi di sini select bintang from post where ID sama dengan 99, union, select 1, username, password misalkan, password from user. Nah, berarti sekarang ID-nya ini. Kita coba jalankan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kita berhasil apa? Menampilkan isi dari kolom username dan juga kolom password dari tabel user. Tapi di sini hanya menampilkan 1. Nah, jika kita ingin menampilkan semua, di sini kita bisa menggunakan grup concat. Grup concat. Nah, berarti sekarang ID-nya ini. Kita coba jalankan di sini. Nah, sekarang kita berhasil menampilkan semua isi yang ada di kolom username dan juga kolom password. Itu asumsinya jika kita mengetahui nama tabel dan juga nama kolomnya. Sekarang, bagaimana jika kita tidak tahu nama tabel dan juga nama kolomnya? Nah, untuk kasus seperti ini, kita bisa memanfaatkan Memanfaatkan database ini, information schema. Nah, jadi information schema ini kan menyimpan semua metadata tabel dan juga semua kolom.
Misalkan di sini kita lihat ada tabel yang namanya itu apa? Yang namanya tables. Nah, jadi di sini tuh menyimpan semua tabel yang ada di dalam database ini. Misalkan kita lihat 100. Nah, di sini kan ada apa? Database blog. Nah, ada nama tabelnya. Misalkan di sini kita rubah query-nya. Select bintang table name from tables where table schema sama dengan apa tadi? Database kita itu blog. Nah, seperti ini. Coba kirim. Mungkin ini bug PHP admin. Tapi di sini kita berhasil menampilkan tabel. Berarti di sini query-nya seperti apa? Berarti union select 1 group concat table name. Misalkan kita hapus 3, 4 from information schema titik tables where table schema sama dengan nama database kita tadi, yaitu blog. Nah, berarti sekarang ID-nya seperti ini. Kita coba eksekusi di browser di sini. Nah, bisa teman-teman lihat sekarang kita sudah berhasil apa? Menampilkan tabel yang ada di database blog. Nah, sekarang bagaimana kita bisa apa? Melihat kolom apa saja yang ada di tabel post maupun tabel user. Misalkan kita sekarang ingin melihat kolom yang ada di yang ada di tabel user. Kita bisa memanfaatkan seperti tadi, yaitu memanfaatkan ini information schema. Jadi di sini kita ada tabel yang namanya itu columns. Nah, di sini berarti kita itu apa? Kita harus mencari column name yang table name-nya itu tadi apa? User. Misalkan kita di sini edit select column name from columns where table schema sama dengan database kita tadi blog and table name tadi table name-nya itu user. Nah, sekarang kita berhasil menampilkan kolom yang ada di tabel user ini. Berarti di sini query-nya seperti apa? Berarti di sini select 1 group concat. Berarti kita rubah kolom
column name 3 4 from information schema titik columns where table schema sama dengan blog and table name sama dengan user. Nah, berarti sekarang ID-nya seperti ini. Kita coba jalankan di browser. Nah, sekarang kita bisa apa? Bisa melihat nama kolom yang ada di tabel user tadi. Nah, untuk menampilkan isi dari nama kolom ini, untuk menampilkan isi dari kolom ini, kita bisa menggunakan cara yang tadi, yang apa? Yang dengan asumsi kita itu tahu nama tabel dan juga nama kolom. Jadi di sini select satu, misalkan kita ubah select satu username, password, path, misalkan from user. Nah, seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini apa? Di sini karena hanya ID yang tidak difilter ini, orang itu bisa apa? Bisa mendapatkan semua isi yang ada di database kita. Nah, maka dari itu ini harus kita amankan. Caranya di sini kita bisa menggunakan fungsi inval. Jadi intinya inval ini tuh apa? Memaksa sebuah string untuk menjadi integer. Jadi dari sini sampai sini tuh tidak ada artinya. Sekarang kita coba tes. Nah, misalkan sekarang kita refresh. Nah, maka dari sini sampai sini tuh tidak akan menghasilkan apapun. Nah, seperti itu. Mungkin video kali ini dicukupkan sampai sini. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.